Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik saja dimanapun kalian berada. Dan pada saat hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita akan melakukan devosi. Kita akan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Bapak berharap kalian dalam keadaan siap mengikuti devosi kita pada pagi hari ini. Dan Bapak berharap kalian juga bisa mempersiapkan Alkitab kalian supaya kita dapat mengikuti devosi secara bersama-sama. Namun sebelumnya Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan kami dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Engkau sertai setiap hati kami Tuhan, pikiran kami, agar apa yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus berdoa. Amin. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Bapak ulangi sekali lagi. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai dengan 26. Bapak akan bacakan untuk kita bersama-sama. Namun Bapak berharap kalian juga dapat mengikutinya dengan baik dari rumah dengan menggunakan Alkitab masing-masing. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makanan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepadamu orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Nah, topik devosi kita pada pagi hari ini adalah tentang menikmati jerih payah. Menikmati jerih payah. Kalau kita melihat latar belakang kitab Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah itu bertemakan tentang kesia-siaan. Segala sesuatu yang dibawa matahari adalah sia-sia. Pengkhotbah berasal dari bahasa Ibrani, itu kelet yang artinya guru, ya. Nah, kalau kita melihat konteks secara keseluruhan dari kitab Pengkhotbah, ya, menggambarkan bahwa segala sesuatu yang kita capai selama kita berada di bumi adalah kesia-siaan belaka, dan kita harus benar-benar bisa mengenal dengan baik setiap motivasi dari setiap pelaksanaan apa yang kita laksanakan, mulai dari kita kecil, remaja, dewasa, dan sampai nanti tua. Nah, kenapa Pak David bilang seperti itu? Ya, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki siklus yang sama. Tidak ada manusia yang tiba-tiba tua, tiba-tiba dewasa, dan tiba-tiba remaja tanpa melewati fase anak-anak. Dan setiap fase-fase ini memberikan kepada manusia bagaimana dia berespon dengan baik. Apakah dia mampu berespon sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau tidak, ya. Seperti tadi yang Bapak bilang di awal, tema dari kitab Pengkhotbah ini adalah tentang kesia-siaan, ya, tentang kesia-siaan. Segala sesuatu yang dibawa matahari adalah usaha menjaring angin, ya. Seperti yang Bapak bilang juga tadi di awal, topik materi definisi kita pada pagi hari ini adalah menikmati jerih payah. Nah, Bapak ada suatu cerita, ya. Di suatu keluarga ada suami istri dan juga anaknya, di mana suami dan istri ini sudah bekerja dengan baik dan setiap bulan mereka mengumpulkan dan memisahkan secara khusus pendapatan untuk bisa berkreasi, menikmati liburan. Dan ketika waktu liburan tiba, mereka mengambil uang yang telah mereka kumpulkan dan mereka pergi berlibur. Dan ketika mereka sudah berlibur, mereka kembali ke rumah. Dan habis itu mereka diskusi dan saling bertanya, apa yang telah kamu rasakan setelah berlibur? Ya, saya merasa sangat senang, kata anaknya. Kata istrinya juga demikian, saya merasa sangat senang, ya. Tapi apakah kesenangan itu dapat mereka bawa sampai pulang atau dapat mereka pertahankan terus-menerus? Tentu saja tidak, ya. Ada kalanya ketika mereka sudah menikmati liburan, habis itu kembali lagi bekerja dan mereka akan mengalami rutinitas yang sama, bekerja untuk mengumpulkan uang
nanti suatu saat tertentu bisa liburan kembali ya. Nah, apa yang pertama Bapak boleh tekankan di cerita Bapak ini? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan melalui apa yang ada dalam setiap kehidupan kita ya. Bersyukur kepada Tuhan artinya kita bisa bersedia menerima apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah berasal dari Tuhan, dan oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Satu hal terakhir yang Bapak mau tekankan adalah bersyukur itu didasari adanya kesepakatan diri sendiri dengan Tuhan, dan oleh sebab itu bersyukur adalah tindakan yang disengaja oleh setiap pribadi masing-masing yang dilakukan kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu marilah kita semakin hari semakin menyadari bahwa sangat penting hidup bersyukur di hadapan Tuhan. Setiap jerih payah yang dilakukan oleh orang tua sangat perlu kita hargai. Setiap jerih payah yang telah kamu lalui sampai sejauh ini perlu kamu syukuri kepada Tuhan, bahwa pada dasarnya Tuhan memproses setiap kehidupan manusia dengan cara yang berbeda-beda. Semoga devosi kita pada pagi hari ini membawa kita semakin mengenal Tuhan dan semakin menyadari bahwa kita harus semakin bergantung setiap hari kepada Tuhan, karena pada dasarnya apapun yang ada di bawah matahari adalah usaha menjaring angin. Untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini, Bapak akan membacakan sekali lagi Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Segala sesuatu yang kita peroleh sampai sejauh ini berasal dari Allah dan harus kita persembahkan kembali untuk Allah. Demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan kami dapat merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur dan ajar kami untuk semakin bergantung kepadamu Tuhan, dengan setiap keterbatasan yang ada dalam diri kami Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama kami berdoa, amin. Oke, demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti proses pembelajaran sepanjang hari ini, dan Bapak berharap kalian dapat bertanggung jawab dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.